Nah, dalam uh, ayat ini kita melihat bahwa ini menceritakan bagaimana Yesus, ya, yang datang ke dalam dunia. Dia adalah Allah, kemudian turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia. Bahkan dikatakan di ayat sebelumnya, dia mengosongkan diri, ya, untuk menjadi sama dengan manusia. Makanya kita mengenal sebagai Yesus ini adalah Allah 100%, dan kemudian dia adalah manusia 100%. Jadi Yesus punya sisi kemanusiaan yang kemudian ketika dia ada di dalam dunia, saudara, ia menjalani sesuatu dan dia mengalami hal yang juga dialami oleh manusia. Contoh bagaimana kemudian Yesus pernah mengalami ketakutan ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Ya, dalam kemanusiaannya dia mengalami ketakutan sampai di dalam ayat ini kita mau melihat bahwa Allah itu dikatakan taat sampai mati. Yesus taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dia mengambil rupa seorang manusia. Nah, kalau kita melihat, ya, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, di situ diceritakan, ya, dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kedatangan atau kelahiran Yesus ke dalam dunia, ya, kita peringati sebagai hari Natal, itu bukan hanya bagaimana ia datang ke dalam dunia lalu mengerjakan mujizat yang begitu banyak orang Kristen mengenal bahwa Yesus dalam kehebatannya mengerjakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Misalnya Yesus memberi makan 5.000 orang, atau dia menunjukkan kekuasaannya ketika dia berjalan di atas air. Tidak hanya sampai di situ, saudara, ya. Apa artinya semuanya itu tanpa ada satu karya yang luar biasa yang kemudian dikerjakan Yesus ketika dia di atas kayu salib. Makanya dikatakan bahwa kasih Allah itu besar atas dunia ini, sehingga kemudian Yesus, ya, Yesus yang adalah Allah kemudian mengejawantahkan dirinya, kemudian datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dan disitulah dia mengerjakan satu karya penebusan di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Makanya dikatakan bahwa Yesus ini, ya, walaupun dia dalam rupa Allah, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia, dan kemudian dia datang ke dalam dunia, mengorbankan diri, ya. Dan oleh kematian, bahkan kebangkitannya, kita boleh beroleh keselamatan. Yesus telah menang atas maut, saudara. Dan dia tidak hanya mati, tidak hanya bangkit, kemudian dia naik ke surga dan hidup. Makanya satu hal yang luar biasa bahwa kita punya Allah yang hidup, dan kita percaya bahwa Yesus akan datang kembali untuk mendapati saya dan saudara. Ketika kita setia, saudara, kita menghargai pengorbanan Yesus, kita menjadi pribadi yang setia sampai Tuhan datang, atau sampai kita mengakhiri kehidupan kita, maka mahkota kehidupan, ya, yang dijanjikan Tuhan dalam kitab Wahyu 2 ayat yang ke-10 itu akan menjadi bagian kita. Makanya dikatakan bahwa hendaklah, ya, kamu setia sampai mati. Maka Tuhan katakan bahwa aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Itu akan menjadi bagian orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, ya. Apa bukti atau wujud kesetiaan kita ini? Ya, yaitu dengan kita menghargai pengorbanan Yesus, ya. Kita yang sebelumnya adalah orang-orang yang berdosa, ya. Tetapi ketika Tuhan mati di atas kayu salib, ya, disitulah terjadi penebusan, ya. Tetapi dalam keadaan Yesus telah menebus kita dari dosa, bukan berarti kita dapat bermain-main, karena begitu banyak orang yang berpikir bahwa ketika saya sudah ditebus artinya saya bebas, ya, saya hidup bebas dan saya tetap diselamatkan. Nah, ada orang-orang yang berprinsip seperti ini. Dikatakan bahwa orang-orang hyper grace, yang orang-orang yang sangat-sangat melebih-lebihkan anugerah itu, ya, yang artinya mereka
percaya bahwa saya sudah ditebus, ya, saya sudah ditebus, dan ketika saya berdosa, saya tetap diselamatkan. Ya. Gereja Tuhan yang benar tidak berprinsip seperti itu, tetapi kerjakanlah keselamatanmu, kata firman Tuhan. Ya. Bagaimana kemudian kita menghargai kematian Kristus, yaitu dengan hidup kudus, hidup benar, mempertahankan kekudusan kita, ya, di hadapan Allah, sehingga ketika kita mengakhiri kehidupan ini, saudara, ya, ada sesuatu yang baik yang kita terima, yaitu kehidupan kekal yang kita nantikan. Itu Tuhan Yesus telah mati untuk saya dan saudara. Biarlah kita bisa menghargai pengorbanan Yesus, ya. Dia yang adalah Allah, ya, turun ke dalam dunia sebagai seorang manusia. Dia menjadi korban, saudara. Dia menjadi korban. Dia adalah korban dan bukan mengorbankan diri. Kalau sekedar mengorbankan diri, mungkin manusia, ya, banyak yang bisa mengorbankan diri seperti itu, ya, seperti para martir, ya. Banyak yang kemudian disiksa karena pemberitaan firman Tuhan. Itu dikatakan mengorbankan diri. Tetapi untuk menjadi kurban itu adalah seseorang yang betul-betul tidak bercacat. Nah, Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa, ya, satu-satunya manusia yang layak untuk dikurbankan, ya, untuk menjadi kurban bagi saya dan saudara. Maka ketika saya dan saudara sudah ditebus, ya, hargai penebusan itu dengan mempertahankan kekudusan kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, ini menjadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan satu karya terbesar yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang menjadi hal yang patut kita syukuri. Dan oleh sebab itu tetaplah pertahankan kekudusan di hadapan Tuhan sampai kita mengakhiri kehidupan kita, sampai mati, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan mendapati kita pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian, katakan karya terbesar